Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ketika melewati taman, mata Gendis berpendar menatap ke seluruh penjuru. Ia tersenyum dan melambaikan tangan. "Baik," ujarnya sambil cekikikan. "Gendis!" teriak Dwi sambil berlari meninggalkan aku dan Gendis. Sesampainya di parkiran, kulihat kendaraan ayah Dwi sudah terparkir di sana. "Wi, itu mobil bapak." Tunjukku ke arah mobil yang sedang berteduh di bawah pohon ceri yang sangat rimbun. Dwi langsung mengetuk kaca mobil. "Pak, Bu, bukain pintunya," serunya dengan kesal. Sepertinya orang tua Dwi ketiduran di dalam mobil hingga tidak mendengar suara ketukan di jendela. Dengan wajah masam, Dwi langsung mengambil ponsel dari dalam tasnya dan menelpon ayahnya. "Pak, cepet bukain pintu mobil," nada suaranya terdengar gusar. Tanpa menunggu lama, ayah Dwi langsung membuka pintu mobil dan Dwi langsung menghempaskan tubuhnya dengan kasar di kursi tengah. "Tumben, kenapa renangnya cepet banget?" tanya Om dengan mimik wajah yang heran. "Itu loh kelakuan cucunya, selalu saja bikin emosi." Suara Dwi cumik kencang tanda dirinya tengah dilanda emosi. "Dwi, kalau bicara yang sopan," bentak ibunya yang sedari tadi asik memainkan ponselnya. "Kenapa lagi sama adikmu?" tanya ayah Dwi dengan sabar. Dengan menggebu-gebu, Dwi langsung menceritakan semua kejadian di kolam renang. Seperti biasa, orang tua Dwi menganggap peristiwa yang menimpa kami hanyalah sekedar halusinasi. "Makanya jangan kebanyakan nonton film horor, jadi pikiranmu terus dibayang-bayangi rasa takut," cemooh ibunya ke Dwi. "Halusinasi bagaimana? Sudah jelas, cucunya juga lihat. Malas aku ngomong sama bapak dan ibu. Aku nggak pernah dipercaya," balas Dwi tidak kalah sengit. Sudah. Om berusaha menengahi perang mulut antara ibu dan anaknya. "Aku malas kalau pergi aja Gendis, Pak. Aku takut sama Gendis," teriaknya manja. "Jangan bicara gitu kamu. Jangan sampai Mbak Ima tersinggung sama ucapan kamu," nasihat ayahnya masih dengan intonasi sabar. Dwi melirik ke arahku. "Alah, sama Mbak Ima mah cuek saja. Dia mana punya hati. Bener gak Mbak?" Aku menghela nafas dan memaksakan untuk tersenyum. "Mbak Dwi, tolong maafin Gendis ya. Gendis belum paham dengan yang dia lihat," sambil kupeluk erat tubuh putriku yang terasa dingin terkena AC mobil. Pokoknya mulai sekarang aku gak mau ajak Gendis jalan-jalan lagi. Aku kapok." Sudah, jangan nyalahin Gendis. Dia itu belum paham apa-apa," bela Om sambil terus mengendarai kendaraannya. "Parah, bapak malah belain cucunya, bukain belain anaknya," gerutu Dwi tidak mau ngalah. Aku menatap mata putriku. "Dis, apa rasanya menjadi kamu yang indera ketiganya selalu aktif hingga selalu berinteraksi dengan mereka dan membuat takut orang-orang di sekitarmu?" Mama, ucapnya sambil terus mencium pipiku. Putriku tampaknya memahami apa yang ada di dalam benakku. Memasuki komplek perumahan, aku melihat mobil sedan silver yang biasa dikendarai oleh Pak Ali. "Om, bukannya itu mobil Eyang?" tanyaku sambil menunjuk ke arah depan. "Iya benar, itu mobil Eyang. Apa keluarga Eyang sudah pulang ya?" tanya Om pada dirinya sendiri.
Tapi istri Eyang belum memberi kabar ke ibu kapan pulang, sahut tante sambil mengamati sedan yang melaju pelan. Om mulai mengikuti sedan silver yang tampaknya searah dengan tujuan kami. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Eyang dan turunlah sosok tinggi putih dari mobil tersebut. Pak Ali, gumamku lirik. Om segera memarkirkan kendaraan di halaman rumahnya. Kami semua bergegas turun dan menghampiri Pak Ali yang sedang menatap ke arah kami. Kecuali Dwi, sepupuku langsung memasuki halaman rumah dengan wajah bersungut-sungut. Assalamualaikum Pak Rusdi, sapa Pak Ali ramah. Waalaikumsalam Pak Ali. Om mengulurkan tangannya menjabat tangan Pak Ali. Habis dari mana ini? Tanya Pak Ali sambil tersenyum dan mengamati putriku. Ini habis nganterin cucu berenang di kolam renang Tirta, sahut tanteku. Pak Ali menatap mata putriku dalam-dalam. Tadi di kolam renang, cantik melihat apa? Aku terkejut mendengar ucapan Pak Ali. Loh, kok Pak Ali tahu? Balasku dengan raut wajah keheranan. Lagi-lagi Pak Ali hanya tersenyum. Alhamdulillah, pocongnya gak nyamperin si cantik. Biasanya sikap mereka itu agresif dan jahil, tutur Pak Ali sambil mencium tangan putriku. Om dan Tante menatap keheranan ke arah Pak Ali. Jadi benar yang Dwi bilang kalau di kolam renang dia melihat pocong? Tanya Om dengan raut wajah tidak percaya. Pak Ali hanya menganggukkan kepalanya. Si cantik ini kan seperti magnet bagi mereka. Jadi ya jangan kaget, kemanapun cantik pergi, pasti akan ada selalu hal ganjil yang mengikuti. Kemampuan gendis bisa dihalangin tidak Pak? Tanya Om dengan mimik serius. Hanya waktu yang bisa menjawabnya Pak, karena kemampuan gendis kan sudah bawaan dari lahir. Baiklah Pak, saya permisi dulu. Ada beberapa surat yang harus saya urus, tutur kata Pak Ali begitu halus. Oh iya Pak Ali, silakan. Ada pesan masuk ke ponselku. Kulihat nomor yang sangat aku hafal di luar kepala tertera di layarnya. Nomor suamiku yang sudah lama aku hapus dari daftar kontak. Aku menghela nafas dan menatap kosong layar ponsel. Wi, ayahnya Gendis kirim pesan tuh, tolong kamu saja yang baca dan balas. Dwi yang lagi rebahan di sampingku hanya cemberut. Ngapain harus aku? Itu kan suami Mbak, bukan aku, jawabnya ketus. Mbak males gak penting juga bagi Mbak. Ya sudah, kalau gak penting gak usah dibaca, langsung hapus saja, simpel kan? Jawabnya dengan lugas. Sepupuku ini selain manja, karakternya juga tidak mau repot. Gumamku pelan. Ayah Dis. Putriku tiba-tiba langsung mengambil ponsel di sampingku. Gendis langsung menempelkan ponsel ke kupingnya dan berbicara. Halo ayah Dis. Gendis, haruskah keangkuhan mama membuatmu jauh dari ayahmu sendiri? Hatiku mengiba saat melihat putriku seperti sedang berbicara dengan ayahnya. Gendis, sini deh. Kurai tubuhnya dan segera kupangku putriku. Mah, ayah, ucapnya berulang-ulang. Gendis kangen ayah ya, bisikku di kuping putriku. Putriku membalikkan badannya, dia menatap mataku dalam-dalam dan mulai meletakkan kedua tangannya di pipiku. Apa yang sedang kamu lakukan, Dis? Aku terpaku melihat perlakuan Gendis kepadaku. Mama, ayah, ucapnya seraya memeluk diriku. Dis, apa kamu bisa merasakan apa yang sedang mama rasakan? Bola mataku berputar ke sudut kiri atas. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Akhirnya aku memutuskan untuk mengabaikan pesan dari Mas. Aku masih sakit hati dengan kelakuannya. Aku harus segera memperjelas hubungan rumah tanggaku dengan suamiku. Wih, Mbak titip Gendis sebentar ya. Mbak mau bicara sama ibu. Dwi mengacungkan jempolnya. Aku melangkah keluar kamar dan mencari tanteku yang ternyata sedang asik menonton TV. Mah, Ima besok mau ke pengadilan agama. Tanteku menatap dengan kening mengkerut. Mau ngapain kamu ke sana? Ima mau gugat Mas, jawabku tegas. Kamu sudah yakin sama keputusanmu? Iya, Ima yakin mah. Mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik. Raut wajah tanteku berubah menjadi tidak bersahabat.
Mah, besok Ima titip Gendis dulu ya. Ima takut Gendis tidak nyaman kalau dibawa ke PA. Tanteku memincingkan matanya. Mama gak bisa, Mama sibuk. Lagian kamu tahu sendiri kan kelakuan Gendis kayak gimana. Anakmu itu gak bisa diem dan selalu rewel kalau dipegang orang lain. Jawabnya ketus. Terus gimana dong Mah? Besok kan Dwi sekolah. Itu bukan urusan Mama, sahutnya sambil meninggalkan aku sendirian di ruang TV. Aku menghela nafas dengan tatapan kosong. Aku terkejut melihat reaksi tanteku. Sepertinya dia keberatan kalau aku memutuskan untuk berpisah dengan suamiku. Kepalaku tiba-tiba terasa berat. Semakin hari aku semakin tekanan batin. Sikap tante perlahan-lahan berubah menjadi ketus kepada Gendis. Tanteku sering membandingkan tumbuh kembang Gendis dengan anak sebayanya. Terkadang aku hanya tersenyum pahit saat mendengarnya mencela putriku yang belum terlalu lancar berbicara, serta sifat Gendis yang rewel dan tidak bisa diam. Walaupun aku menumpang di rumahnya, setiap bulan aku selalu memberi uang bulanan ke tanteku, karena suamiku masih bertanggung jawab mengirimkan uang bulanan yang nominalnya cukup besar untuk kebutuhan aku dan Gendis. Aku jadi merenungkan semua ucapan dan pesan Eyang kepadaku. Haruskah aku memaafkan suamiku dan memulai semuanya dari awal lagi? Ya Allah, serumit inikah hidupku? Mama, Gendis menarik tanganku. Putriku mengajak aku keluar rumah. Mau kemana nak? Di luar angin kencang dan banyak debu. Sambil aku gandeng tangannya menuju ke teras. Kan. Tatapan matanya memohon. Oh, Gendis mau lihat ikan di kolam depan. Dengan bergandengan tangan, aku dan putriku segera menuju ke kolam ikan yang letaknya di taman dekat garasi. Dek, jantungku hampir terasa tidak berdetak lagi. Tepat di depan pagar rumah, terlihat sesosok pria yang sangat kukenal dari postur tubuh dan aroma parfum yang ia gunakan. Suamiku, ya. Suamiku saat ini sedang berdiri di pagar sambil tersenyum datar melihat ke arahku dan putrinya. Dengan ragu, suamiku membuka pagar besi dan mulai melangkah masuk. Ia tersenyum dan menegur Gendis. Mataku terasa nanar, jantungku bergemuruh kencang. Semuanya terasa begitu kikuk. Kamu sehat, Mak? Tanyanya lembut. Angguku pelan sambil memalingkan wajah menatap ke arah kolam ikan. Gendis, sini nak, ayah kangen. Mas langsung memeluk erat dan menciumi pipi putriku. Ya, ayah Andis, tutur putriku sambil menatap ke arahnya. Tolong maafin ayah ya Andis, ayah kangen banget sama Gendis, ucap Mas sambil menghujani ciuman bertubi-tubi ke wajah putriku. Mas menggendong Gendis dan menatap mataku. Kami beradu pandang, getaran di dadaku terasa bergemuruh. Rasa ini. Mas Dedi, ayo silakan masuk Mas. Ngapain hanya berdiri di garasi? Sapa tante yang muncul di ambang pintu ruang tamu. Iya mah, sahut Mas sambil menggendong Gendis dan melangkah masuk ke ruang tamu. Jadi kan menginap di sini? Tanya tante Rahma. Kulihat kedua sudut bibir Mas menarik ke atas. Otakku langsung berpikir cepat. Tanteku, pasti beliau biang keladinya yang telah mengundang suamiku untuk datang berkunjung dan menginap di sini. Tanteku pasti lagi memikirkan bagaimana caranya agar kami bisa rujuk. Seharian Gendis melepas rindu bersama ayahnya. Pertemuan antara seorang ayah dengan anak perempuannya setelah berpisah selama berbulan-bulan lamanya. Mas berusaha menenangkan hati putrinya dengan memeluk dan mencium kepala serta wajah Gendis. Suamiku juga membelikan mainan mobil-mobilan untuk Gendis. Dengan riang, Gendis mengendarai mobil berwarna pink, diiringi tawanya yang renyah, meninggalkan aku sendirian dalam kamar yang bingung harus melakukan apa. Bagiku, semuanya terasa aneh. Setelah sekian lama tidak bersua, hari ini aku harus melihat kembali anakku bercengkrama bersama pria yang sudah menghancurkan hatiku. Walau tidak bisa kupungkiri, di sudut hatiku yang paling dalam, aku tersenyum tatkala melihat putriku tertawa bahagia saat sedang bercanda dengan ayahnya. Bertubi-tubi Mas menghujani ciuman di wajah putriku, diiringi gelak tawa Gendis, disertai matanya yang memancarkan binar bahagia.
Setelah lelah bermain, Gendis tampak kelelahan dan langsung tertidur pulas. Mas menggendong putri kecilnya dan meletakkannya di ranjang tempat tidur. Selamat tidur putri kesayangan ayah. Ayah senang sekali bisa bermain sama Gendis. Anak ayah pintar dan cantik banget. Tatap Mas dengan wajahnya yang teduh, memperhatikan putrinya yang mulai mendengkur halus. Ayah sayang Gendis, sayang banget. Gendis, hati dan cintanya ayah. Bisiknya merdu seraya tangannya membelai rambut panjang anakku serta sebuah kecupan hangat di keningnya. Dengusku kesal mendengar ucapan suamiku. Suamiku berdiri mematung di tepi ranjang. Ia seperti tenggelam dalam luapan sukacita saat tengah mengamati wajah anaknya yang sedang terbaring. Mas melirik sekilas ke arahku yang sedang asik memainkan jemariku di layar ponsel. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan tidur di kamar ini. Mas akan tidur di ruang tamu, ujarnya sambil berlalu meninggalkan kamar. Sudut mataku berkerut. Bagaimana mungkin orang yang paling aku benci selalu bisa membaca pikiranku? Aku tidak membalas perkataan Mas. Indra penglihatanku tetap asik membaca kisah diari mata indigo di aplikasi Kaskus. Aku menguap dan menutup mulutku. Mataku mulai terasa berat. Aku memandang wajah Gendis yang sedang tertidur lelap. Jemariku merapikan rambut ikalnya yang tampak basah terkena keringat. Puas memandangi wajah putriku, aku pun merebahkan diri di sampingnya. Cukup lama aku dan putriku tertidur pulas sampai akhirnya gumam putriku yang sedang terlelap sambil menggertakkan giginya. Kuperhatikan tubuh putriku meringkuk dan bergetar diiringi suara mengigau. Terlihat perlu membasahi keningnya. Anakku terlihat gelisah. Segera kucek remote AC. Aku takut jika putriku merasa kegerahan. Suhu kamar 26 derajat Celcius. Ruangan juga terasa sejuk dan dingin terkena hembusan AC. Dis. Perlahan ku coba menggoncangkan lengan putriku agar segera tersadar dari mimpinya. Aku tersentak. Tubuh Gendis terasa begitu panas. Segera kuraba dahi dan telapak kaki anakku, semuanya panas. Dengan panik, segera aku ambil termometer yang berada dalam tas P3K dan segera mengukur suhu tubuh anakku yang terus meracau karena demam. Beb, termometer digital berbunyi menunjukkan bahwa hasil pengukuran suhu sudah bisa dibaca. Mataku terbelalak melihat hasil yang tertera, 42 derajat Celcius. Kulihat waktu menunjukkan pukul 15 lewat 5 menit. Dengan tergesa-gesa aku mencari tante dan suamiku yang suaranya terdengar sedang mengobrol di teras. Mah, Gendis panas, suhunya 42 derajat. Sambil kuperlihatkan hasil suhu tubuh Gendis ke mereka. Loh, kok bisa? Sahut tante dan Mas serentak dengan wajah terkejut. Imah kurang tahu kenapa mah. Tadi Imah perhatikan, Gendis tidurnya gelisah dan mengigau terus. Pas Imah pegang, badan Gendis panas banget. Ada stok obat penurun panas? Tanya Mas dengan mimik tegang. Ada Mas. Ya sudah, jangan buang waktu. Cepat kasih Gendis obat. Lalu segera kita bawa Gendis ke rumah sakit. Jangan sampai Gendis kejang, ujar Mas dengan wajah yang tampak cemas. Mah, kamu jangan panik, yang tenang. Bangunkan Gendis pelan-pelan dan langsung ganti pakaiannya, biar Mas segera menyiapkan kendaraan. Di saat-saat genting begini, suamiku masih saja memahami sifatku yang panikan dan ceroboh. Dengan rasa kalut, segera kubangunkan anakku satu-satunya. Mata tajamnya tampak mengerjap-ngerjap saat aku tepuk perlahan pipinya. Mama, rengeknya dengan bibir memucat dan terlihat kering. Dis, bangun, minum air putih dulu yuk. Seraya ku topang tubuhnya untuk duduk dan segera aku berikan segelas air putih ke bibirnya yang tampak bergetar. Glek, glek. Alhamdulillah putriku masih mau meminum air yang aku berikan sampai tandas. Sekarang minum obat dulu ya, biar tubuh Gendis tidak terlalu panas lagi. Sambil aku berikan obat penurun panas rasa jeruk ke mulutnya. Enyak mah, manis, Dis suka. Tatapnya nanar. Dis, badan Gendis kan lagi panas tinggi. Sekarang mama dan ayah mau bawa Gendis ke rumah sakit. Nanti di sana biar dicek sama dokter. Tolong kerjasamanya ya Dis. Aku berusaha memberi penjelasan ke anakku.
Segera ku ganti kaos putriku yang basah bersimpah peluh dengan sweater dan celana panjang abu-abu. Anakku tampak melamun, mulutnya tampak menganga dan mengeluarkan hawa panas dari dalam mulutnya. Dengan rasa membuncah di dada, segera ku bopong tubuh putriku ke dalam mobil. Aku benar-benar panik. Aku takut sesuatu menimpa putriku. "Mas Dedi, hati-hati di jalan, jangan ngebut," teriak tanteku sambil membukakan pintu garasi. Mas mengangguk dan tersenyum tipis. Tersirat dari raut wajahnya kalau suamiku sedang berusaha menutupi rasa khawatirnya. "Mama, ayah," racau Gendis sambil bergantian menatap ke mataku dan ayahnya. "Iya, Gendis, ini ayah dan mama. Kita ada di sini bersama Gendis," jawab Mas sambil menggenggam tangan kanan Gendis. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, aku terus mendekap erat tubuh putriku. Ku genggam tangannya serta ku ciumi keningnya. "Tolong bertahan, Dis. Mama mohon, Gendis harus kuat. Mama tidak mau Gendis kenapa-napa," ucapku sambil terisak-isak. Aku membayangkan semua kemungkinan terburuk yang bisa menimpa putriku satu-satunya. Mas menatapku dan membelai pucuk kepalaku yang saat itu mengenakan hijab biru muda. "Kamu jangan mikir yang macam-macam. Gendis ini anak yang kuat. Putri kita itu jagoan," gumam suamiku sambil terus menyetir. Mah, bir," tunjuk Gendis ke atas langit. Aku melihat ke arah yang Gendis tunjuk, tapi tidak satu pun burung yang kulihat. Hanya hamparan langit sore yang terlihat begitu cerah. Aku memandang wajah putriku. Apa dia sedang mengigau? Bir, baik," celotehnya lagi sambil melambaikan tangannya ke langit. "Mah, Bir sayang Dis," tuturnya seraya menunjuk memegang dadanya. Oh, Birnya bilang begitu sama Gendis. Aku berusaha memahami apa yang putriku lihat dan rasakan. Entah anakku sedang meracau karena demam atau memang penglihatannya telah menembus batas dimensi lain. Gendis langsung memeluk erat tubuhku. "Dis, mama," gumamnya dengan gigi gemeretak. "Iya sayang, Gendis dan mama selamanya," bisikku lembut. Tampaknya sore itu keberuntungan sedang berpihak pada kami. Di jalan raya, kendaraan tampak begitu lengang. Mobil kami terus berpacu di jalanan yang bebas hambatan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di rumah sakit. Aku langsung turun di lobi dan menuju ke lantai 4 menggunakan lift. Kulihat Mas langsung menyusulku dan dengan sigap segera mengurus semua keperluan administrasi. Aku segera menuju ke ruangan dokter spesialis anak yang letaknya di ujung koridor lantai 4. "Mama, Tuyun," pintanya dengan mata nanar dan merah, menandakan tubuh kecilnya saat ini tengah berjuang keras berusaha melawan rasa panas yang menerjangnya. "Dis, Gendis sekarang lagi di rumah sakit. Sebentar lagi Gendis mau diperiksa sama dokter. Anteng ya, Dis," pintaku pada anakku yang nafasnya nampak terengah-engah. Beberapa kali kuperhatikan tubuhnya yang memakai sweater terlihat menggigil, tapi Gendis tampak aktif. Begitu kuturunkan dari pelukanku, anakku mulai asik bermain di lorong rumah sakit sambil tertawa-tawa. Seolah-olah dirinya tidak merasakan hawa panas yang sedang mendera tubuhnya. "Putrinya sakit apa, Bu?" tanya perawat yang sedang bertugas. "Sakit panas, Sus. Sudah dicek suhunya?" "Sudah, Sus. Tadi pas di rumah saya cek suhunya 42 derajat Celcius." "Ah, suhunya setinggi itu? Sudah diminumkan obat penurun panas?" Matanya tampak melebar saat mendengar perkataanku. "Sudah, Sus. Tadi di rumah sudah saya berikan." Perawat yang kulihat di ID card-nya bernama Yuyun tampak mengamati putriku yang masih terus berlarian di koridor rumah sakit. "Dengan suhu setinggi ini, tapi putri ibu masih terlihat aktif ya. Tidak lemas sama sekali seperti anak lainnya." "Ya begitulah, Sus. Gendis memang tidak bisa diam," sahutku sambil terus mengamati wajah suster di hadapanku. Gendis menghampiriku. Rupanya dia tertarik dengan termometer berbentuk lebah yang tergeletak di atas meja. "Bi, Dis loh, Bi." "Ih, kamu pinter banget. Sini, suster cek dulu suhu tubuhnya." Dengan cekatan, perawat bernama Yuyun segera mengukur suhu tubuh putriku. "Bu, suhu putrinya sudah turun. Suhunya sekarang 40 derajat Celcius.
Putrinya diare tidak, Bu? Enggak, Sus. Gendis cuma panas saja. Baik, Bu. Sahut suster sambil menulis di secari kertas. Tolong tunggu sebentar ya, Bu. Pinta suster seraya masuk ke ruang praktek dokter spesialis anak. Gendis. Tanpa menunggu lama terdengar suara perawat memanggil nama putriku. Aku dan Mas segera memasuki ruang dokter. Mata Gendis berbinar saat memasuki ruangan dokter. Iris coklat mudanya melihat begitu banyak mainan di sudut ruangan. Sore, Dok. Sapaku ke dokter yang masih terlihat muda dan cantik. Sore, Bu. Pak, mari silakan duduk, pintanya Rama. Giraf, ujar Gendis kegirangan sambil menunjuk ke arah meja yang penuh dengan boneka. Dokter tersenyum melihat ucapan Gendis. Kamu kok lucu banget sih, ucap dokter seraya menoel pipi Gendis. Ya Allah, badan anaknya panas banget, Bu. Tapi kok anteng ya, nggak rewel seperti anak lainnya, tanyanya dengan raut wajah tercengang. Ya begitulah Gendis, mungkin dia tidak merasakan sakit, Dok, jawabku sambil tersenyum tipis. Putrinya tolong segera dibaringkan di kasur biar saya periksa dulu, perintah dokter kepadaku. Aku segera membaringkan tubuh Gendis di atas kasur dengan ranjang motif kereta api. Gendis sekarang mau dicek dulu sama ibu dokter, tolong anteng ya sayang. Mata anakku memandang ke arah plafon bercat merah jambu. Mungkin dia merasa asing dengan ruangan ini. Dengan cepat perawat pendamping dokter segera mengukur kembali suhu tubuh Gendis. Kali ini putriku memberontak ketika tubuhnya dipegang oleh dokter dan suster. Anakku meronta-ronta diiringi tangisan histeris dan mengiba memanggil nama aku. Mama, Mama. Teriakan Gendis memenuhi ruangan. Bu, Pak, tolong bantu pegangin putrinya, pinta dokter dan perawat yang kewalahan menghadapi tendangan dan pukulan anakku. Segera aku belai kepala Gendis. Jangan berontak sayang, cuma diperiksa sebentar sama dokter, gak akan sakit kok. Sementara suamiku memegang kedua kaki anakku dan suster memegang tangan Gendis. Namun usaha kami tampaknya sia-sia. Tenaga Gendis luar biasa kuatnya. Dia terus meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Peluh mulai terlihat muncul dari pelipis suamiku dan perawat. Tenaganya kuat juga ya Bu, padahal usianya baru 1 tahun, ucap perawat sambil mengelap butiran peluh yang membasahi keningnya. Aku hanya tersenyum kecut mendengar ucapannya. Setelah pemeriksaan yang penuh perjuangan, akhirnya dokter memberi kami surat rujukan untuk segera memeriksakan darah Gendis di laboratorium. Dokter ingin memastikan apa penyebab putriku bisa panas sampai 40 derajat. Berasal dari virus atau bakteri. Kamu tunggu di sini saja, biar Gendis ke lab sama Mas, pinta suamiku agar aku menunggu mereka di depan ruang tunggu praktek dokter. Tapi kalau nanti Gendis berontak lagi gimana? Sudah, kamu tenang saja. Di ruang lab pasti banyak suster yang membantu. Mas berusaha menenangkan diriku. Ku genggam jemari Gendis dan ku tatap matanya. Dis, tolong anteng ya kalau nanti diambil darahnya sama perawat. Jangan ngamuk seperti tadi. Gendis melingkarkan jemarinya di leher ayahnya dan merebahkan kepalanya di bahu Mas. Ia menatap ke arahku. Baik mah, putriku melambaikan tangannya sambil tersenyum. Akhirnya aku pasrah dengan keputusan Mas. Aku terjebak ketakutan dikarenakan harus menunggu di ruangan yang terlihat sepi. Dengan bergegas, Mas segera menggendong tubuh Gendis menuju ke ruang laboratorium. Aku menggerak-gerakkan kaki kananku. Berkali-kali kulap tanganku yang mulai berkeringat. Padahal suhu di ruang tunggu hawanya begitu dingin. Prang! Terdengar suara barang berjatuhan dari arah lab. Mataku dan beberapa pasang mata pasien lainnya segera memandang ke arah lab. Gendis, aku harus memastikan kalau kondisi putriku baik-baik saja. Dengan nafas memburu, aku segera berlari menuju ruangan lab. Untung saja saat itu koridor rumah sakit tampak lengang, sehingga aku tidak begitu malu jika putriku sudah membuat kegaduhan. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu lab. Kuputar gagang pintu dan mendorongnya ke dalam. Mama, Mama, pekik Gendis saat melihat wajahku muncul dari balik pintu. Tangannya berusaha menggapai ke arahku meminta perlindungan.
Tampaknya apa yang kukhawatirkan menjadi kenyataan. Kulihat meja lab tampak berantakan dan beberapa barang jatuh berceceran di lantai. Mas menatapku dengan wajah datar dan tersenyum kecil. Anaknya tadi ngamuk lagi, Mah. Tapi sudah selesai ambil darahnya. Gendis tidak apa-apa kan? Tanyaku dengan raut wajah khawatir. Alhamdulillah sudah selesai. Lihat nih hasilnya. Padahal sudah dibantu dipegangi sama 3 suster. Tapi anak kita masih bisa bikin ruangan lab hancur berantakan. Mas tertawa kecil. Maaf ya Sus. Dengan wajah tidak enak, aku meminta maaf kepada para perawat yang bertugas di lab. Gak apa-apa Bu, balas para perawat ramah. Ibu dan Bapak sudah bisa menunggu di luar. Nanti kalau hasil tes darahnya sudah selesai, akan segera kami panggil. Pinta perawat dengan senyum terpaksa. Baik Sus, terima kasih banyak ya. Dan mohon maaf kalau Gendis sudah merepotkan, sautku tulus. Kami pun segera keluar ruangan lab. Dengan antusias, Mas langsung menceritakan kejadian di lab. Kacau banget tenaga anaknya, berontaknya parah. Mas kaget lihat tenaga Gendis pas ngamuk. Semua yang bisa dia raih langsung dibanting. Kakinya juga menendang perawat yang memegangi tubuhnya. Untung jarum suntiknya tadi tidak patah, kata Mas sambil tersenyum. Anak ayah hebat nih, tenaganya kayak anak cowok. Mas terlihat bangga dengan stamina Gendis. Ya, Ain. Tunjuk Gendis ke ruang tempat bermain anak. Gendis mau main prosotan atau mau beli prosotan untuk di rumah, biar nanti langsung ayah belikan. Mas menuntun putriku ke ruang bermain anak. Berkali-kali kulihat Mas tampak membelai rambut ikal putriku. Walau suhu tubuhnya masih panas, tapi tidak mengurungkan niatnya bermain. Wajahnya tampak tersenyum bahagia, ditemani ayahnya bermain di playground. Sesekali wajah mungilnya menoleh ke arahku seraya melambaikan tangannya. Mama, teriaknya sambil memamerkan deretan giginya yang rapi. Aku tersenyum dan membalas lambaian tangannya. Gendis, suara perawat menyentakkan diriku. Mas, Gendis sudah dipanggil. Aku berteriak pelan ke suamiku yang masih mengawasi Gendis bermain. Dengan sigap, Mas langsung menggendong tubuh Gendis dan menuju ke ruang praktek dokter. Halo, kita ketemu lagi. Katanya tadi ada yang ngamuk ya pas diambil darahnya. Dokter Eli memamerkan senyumnya yang terbingkai lipstik berwarna merah muda. Iya dok, kata Mas. Tadi Gendis sempat berontak saat mau diambil darah, jawabku gugup. Sekarang kita lihat hasil labnya ya. Dokter terlihat membaca angka-angka yang tertera di secari kertas berwarna putih. Pak, Bu, kalau dari hasil labnya semua normal. Tapi untuk jaga-jaga, saya akan memberikan obat antibiotik dan penurun panas. Jika dalam 3 hari panasnya selalu naik turun sampai melewati suhu 40 derajat Celcius, tolong anaknya segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Tapi kalau suhunya naik turun sampai kisaran 39 derajat Celcius, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada diare dan muntah. Tolong sering diberi minum air putih, biar putrinya tidak dehidrasi. Papar dokter seraya memperlihatkan hasil lab ke kami. Baik dok, sautku cepat. Cepat sembuh Gendis, saya salut sama fisiknya yang masih aktif walau sedang panas tinggi. Senyum dokter Eli mengembang saat melihat Gendis yang tengah asik melihat mainan di sudut ruangan. Gendis, kemari nak, ayo bilang apa sama ibu dokter karena sudah memeriksa Gendis. Aku segera meraih tangan putriku dan bersiap membawanya meninggalkan ruangan dokter. Thank you, Bi, ciu. Gendis melambaikan tangannya ke arah dokter dan perawat. Sambil menunggu obat yang sedang diracik oleh apoteker, Gendis terus bermain di ruang playground. Aku mengernyitkan kening memandang ke arahnya. Kenapa tubuhnya tidak terlihat lemas sama sekali? Aku saja kalau sedang demam tidak akan sanggup untuk bergerak dan lebih memilih meringkuk di atas pembaringan. Sedangkan putriku, kenapa ia tidak merasa lemas sedikit pun? Sesampainya di rumah, Gendis segera makan ayam goreng kesukaannya dan langsung aku beri minum obat. Sepertinya obat yang diberikan oleh dokter mengandung obat tidur. Tanpa menunggu lama, Gendis langsung terlelap dalam mimpinya. Mah, kamu istirahat saja, biar Mas yang menjaga Gendis. Nanti kalau Mas capek, baru kita gantian menjaganya.
Aku menatap mata suamiku dengan ragu-ragu. Aku menghela nafas panjang. Apa ini pertanda akan ada perdamaian antara aku dan suamiku? Akhirnya aku pun menyetujui saran Mas. Karena kelelahan, aku langsung tertidur pulas di samping putriku. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan belayan hangat di rambutku, diiringi sebuah kecupan mesra di keningku. Tolong maafin Mas, kalau terlalu sering membuatmu menangis dan sedih. Aku merasakan keningku basah terkena air mata yang tampaknya jatuh dari pelupuk mata suamiku. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tetap pura-pura tertidur. Tuluskah air matamu ini, Mas? Haruskah aku mempercayai semua ucapanmu? Bisakah kita memulai semua dari awal lagi, walau hanya demi Gendis? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam batinku. Semalaman aku dan Mas bergantian menjaga dan mengecek suhu Gendis. Alhamdulillah suhunya tidak pernah menyentuh angka 40 derajat Celcius. Kekompakan aku dan Mas benar-benar teruji di saat putri kami sakit. Gendis, mungkin benar yang almarhum Eyang katakan, kamulah yang akan menjadi pemersatu orang tuamu, desisku dalam hati. Mentari pagi bersinar malu-malu, cahayanya terhalang awan hitam yang bergerak di angkasa. Alhamdulillah pagi harinya suhu Gendis sudah kembali normal. Putriku tampak asik bermain bola di teras bersama ayahnya. Aku dan keluarga tante tertawa melihat tingkahnya yang sangat lucu. Rambut ikalnya terlihat bergerak ke sana kemari mengikuti gerakannya saat tengah menendang bola. Gol! Pekiknya kegirangan sambil mengangkat kedua tangannya. Bola memantul ke arah meja pingpong yang ditaruh dekat pot bunga. Tatapan tajam putriku mengarah ke meja itu. Ia melangkah mendekat dan wajahnya melihat ke arah belakang meja. Dengan senyum mengembang, putriku tampak menyapa seseorang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.